Pemirsa, puluhan emak-emak warga desa Karangdieng, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur berunjuk rasa mengadang truk pengangkut sampah. Aksi mereka dipicu bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pembuangan sampah. Inilah aksi puluhan emak-emak yang nekat menutup dan mengadang akses truk sampah yang melintasi permukiman mereka menuju tempat pembuangan akhir Karangdieng. Aksi ini sebagai bentuk protes atas aktivitas pembuangan sampah di TPA yang menyebabkan bau tak sedap serta pencemaran lingkungan di kawasan permukiman. Emak-emak pun menuntut TPA Karangdieng untuk ditutup. Karena sama sekali pemberitahuan pun tidak ada. Itu seluruh warga atau sebagian warga yang nggak diberitahu? Khususnya seluruh warga Beringin di sini. Seakan-akan kita ini ditiadakan. Terus tuntutannya warga? Tuntutan tolak. Karena ini sudah terlanjur, kita tolak. Coba dari awal-awal. Artinya penolakan seperti apa? Penolakannya? Ya, ditolak artinya sampah tidak boleh masuk sudah. Aksi warga ini mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan TNI dan Polri. Menanggapi aksi warga, pemerintah Kabupaten Mojokerto berjanji akan menggelar diskusi. Kalau bau mungkin selegrengan misalnya trek lewat itu bisa jadi. Yeah. Tapi insya Allah kita jamin setelah nyampe di sini dikelola tidak akan bau. Karena kan kita punya caranya bagaimana supaya sampah itu kemudian dari jarak kan cukup jauh lah, masih kan tidak dekat lah dengan mereka gitu. Akibat aksi warga ini, puluhan truk pengangkut sampah teradang dan tak bisa melakukan aktivitas pembuangan sampah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bertahun-tahun warga Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat harus hidup berdampingan dengan lautan sampah. Meski sudah dilaporkan, pembuangan sampah liar ini tidak mendapatkan penanganan dari pemerintah setempat. Hamparan sampah ini telah mengendap selama bertahun-tahun di Kampung Caman Utara, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembuangan sampah liar yang dibiarkan menumpuk ini ada di beberapa titik. Lokasinya persis di jalur hijau bersebelahan dengan gerbang tol Kalimalang 1, tol Jakarta Outer Ring Road. Persoalan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke aparatur wilayah namun tidak kunjung ditangani. Warga mengeluhkan bau yang tidak sedap dan mengganggu pemandangan. Tumpukan sampah ini diperkirakan sudah ada sejak 4 tahun lalu. Harapannya nanti kalau bisa ya dibikin jalur hijau kembali seperti sedia kala lah. Emang dulunya bukan tempat sampah. Kalau bisa, kalau emang permukiman ya silakan lah permukiman. Tapi jangan dijadikan arena tempat sampah lah. Karena ini permukiman tidak layak dihuni tempat sampah gitu. Tumpukan sampah liar juga bermunculan di sepanjang jalur hijau samping gerbang tol Jor. Warga berharap tumpukan sampah liar ini segera ditindaklanjuti pemerintah Kota Bekasi. Karena sudah beberapa tahun ini, pemerintah setempat hanya menindaklanjuti dengan memberikan spanduk larangan buang sampah sembarangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini tumpukan sampah di pemukiman, sudah ada rekan kami Ayu Celita di lokasi. Ayu, apakah hingga sore ini masih ada penumpukan sampah di sana? Baik, terima kasih Stefani dan juga Anissa. Benar sekali, tumpukan sampah terlihat jelas di kawasan perkampungan Caman di Kota Bekasi, Jawa Barat ini sebelum Anda melintasi gerbang tol Kalimalang 1. Dapat Anda lihat di sebelah kiri saya, ini merupakan salah satu lahan kosong yang diisi dengan tumpukan sampah yang memenuhi kawasan perkampungan padat penduduk sejak beberapa tahun lalu. Untuk tumpukan sampah ini sendiri juga didominasi oleh sampah-sampah plastik yang tentunya sulit untuk diurai. Lokasi tumpukan sampah ini juga merupakan lahan kosong milik sebuah perusahaan yang terbilang cukup luas. Dan terlihat juga menurut pantauan kami sejak siang hari tadi beberapa aktivitas masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah seperti aktivitas pensortiran sampah untuk didaur ulang kembali. Lokasi pembuangan sampah ini juga merupakan lokasi pembuangan sampah ilegal, yang artinya lokasi ini bukan lokasi pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selain itu, tumpukan sampah di sekitar lokasi ini juga terlihat sangat banyak rumah semi permanen yang digunakan beberapa masyarakat sebagai lokasi dari pengepul sampah. Dan memang kurangnya kesadaran dari masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor utama terjadinya penumpukan sampah di sekitar lokasi ini sendiri yang nantinya bisa mengakibatkan banjir dan juga menimbulkan penyakit bagi warga sekitar.
Stefani dan juga Anissa. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, video adu argumen antara orang tua siswi non-muslim dan pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang tentang penggunaan kerudung atau jilbab viral di media sosial. Kepala sekolah pun akhirnya meminta maaf atas keteledoran dan kesalahan jajarannya. Baik, ya, itu ya. Bagi SMK 2, ya, ini adalah kewajiban Pak ya. Ya, karena sudah tertuang dalam peraturan. Ya. Bapak lihat tadi sudah ditarik oleh kepala sekolah dan kita perbaharui setiap tahun. Ya. Video berdurasi 15 menit 24 detik yang direkam oleh orang tua salah seorang siswi non-muslim ini viral di media sosial. Dalam video, orang tua siswi berdebat dengan pihak sekolah SMK Negeri 2 Padang terkait peraturan mewajibkan penggunaan jilbab di sekolah bagi seluruh siswi. Wali murid yang beragama non-muslim ini pun menolak untuk mengikuti peraturan sekolah karena melanggar hak asasi dalam beragama. Usai beredarnya video tersebut, Kepala SMK Negeri 2 Padang Rusmandi memohon maaf atas polemik aturan bahwa seluruh siswi di sekolahnya wajib mengenakan jilbab atau kerudung meski siswi tersebut bukan muslim. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari kasus yang menuai polemik ini melalui media sosial Twitter. Cuitan Mahfud menyinggung soal larangan anak-anak memakai jilbab pada akhir tahun 70-an. Menurut Mahfud, setelah siswi diperkenankan mengenakan jilbab dan busana muslim, situasi itu tidak boleh dibalik dengan mewajibkan anak non-muslim memakai jilbab di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun meminta agar intoleransi dalam dunia pendidikan tidak terjadi lagi. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Kemendikbud telah berkoordinasi dengan Pemda untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi terkait aturan wajib menggunakan kerudung sudah bergabung bersama kami Rusmadi, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang. Selamat sore Pak Rusmadi. Selamat sore Bu. Baik Pak Rusmadi, sebelumnya sudah meminta maaf atas polemik wajib jilbab di sekolah. Apakah artinya aturan wajib menggunakan jilbab di SMKN 2 Padang ini sudah resmi dicabut Pak Rusmadi? Oke, sebelumnya saya ceritakan Bu. Saya Kepala SMK Negeri 2 Padang. Di awal pembelajaran tatap muka, saya sudah ingatkan kawan-kawan staf pimpinan dan majelis guru untuk tidak memaksa anak yang non-muslim untuk memakai jilbab. Ini setiap kawan-kawan yang menanyakan kepada saya sampaikan itu melanggar HAM. Saya sampaikan kepada Pak Zaki sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan wakil kepala sekolah yang lain dan guru yang bertanya kepada saya. Jadi di sekolah kami tidak ada memaksa siswa kami, anak kami Jenny untuk memakai jilbab atau menutup auratnya. Baik Pak. Ini saya kira. Baik Pak, tapi kenapa orang tua siswa harus menandatangani bahwa siswa harus menggunakan jilbab pada saat akan memasuki sekolah? Apa yang menyebabkan adanya surat itu Pak? Ini di bawah kendali kami sebagai kepala sekolah. Kawan-kawan di BK. Jadi itu buatan guru Pak, tanpa sepengetahuan kepala sekolah? Ya, ini ada penanganan siswa dengan guru BK, kemudian berlanjut dengan ketua jurusan, kemudian ada kata-kata bahwa kalau begitu orang tua saya saja yang ke sekolah. Jadi yang memanggil orang tua ke sekolah itu bukan pihak sekolah. Pihak sekolah tidak ada melayangkan surat satupun ke orang tua anak kami Jenny. Ini harus diluruskan Bapak Ibu.
Tidak ada pemanggilan orang tua, tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Jadi sejak awal memang yang ada adalah apa, Pak? Penanganan siswa oleh BK dan ketua jurusan dan wakil kesiswaan sampai melahirkan surat itu tidak sepengetahuan saya sebagai kepala sekolah. Bagus, ini reuni yang saya sampaikan. Sejujurnya yang saya sampaikan. Baik, jadi ini adalah aturan yang sebenarnya ilegal, Pak. Saya tidak tahu aturan apa yang disampaikan kepada orang tua siswa. Yang ada di sekolah adalah tata tertib. Baik. Yang mana tata tertib itu sebelum anak masuk ini sudah dibuatkan dalam surat perjanjian bermaterai bahwa siswa harus mematuhi aturan sekolah. Aturan sekolah, ya. Oke, kemudian aturan atau surat mendatangani surat harus mengenakan jilbab itu datangnya dari mana, Pak? Berarti adalah peraturan ilegal yang dibuat oleh guru secara sepihak gitu maksud Bapak? Tidak tahu saya itu. Tidak tahu yang mana yang diberikan kepada orang tua di tempat penjatuhan kami. Baik. Saya harus katakan yang sebenarnya. Pak Rusmadi, apakah akan memberikan sanksi kepada guru yang secara sepihak mengeluarkan aturan tersebut atau bertengkar dengan orang tua murid di video yang viral ini? Kita lihat permasalahannya dulu. Setelah kejadian viral ini, bagus saya ceritakan. Baik, Bapak sudah berkoordinasi mungkin dengan guru yang mengajukan surat itu kepada orang tua murid untuk agar anaknya wajib mengenakan jilbab di sekolah? Ya, oke Bu. Sebelumnya saya ceritakan dulu. Setelah tahu bahwa saya ada orang tua siswa memviralkan Facebook dan videonya ke media sosial tanpa pengetahuan sekolah, ya memviralkan video ke media massa, saya mencari solusi. Solusinya saya bagaimana bisa bertemu dengan orang tua anak saya Jenny. Saya teringat yang anak saya Jenny ini adalah anak kami warga Nias. Saya punya teman warga Nias, satu angkatan dulu di SMA, yang mana kawan kami ini bernama Dr. Anatonagulu. Dr. Anatonagulu adalah pembantu dekan 1 di jurusan sejarah di Universitas Andalas. Saya minta konfirmasi sama dia untuk bisa diinisiasi berjumpa dengan orang tua anak kami Jenny. Ya. Kemudian dari hasil dialog itu, maka Pak Anatona sebagai kawan kami menelpon orang tua Jenny. Setelah itu Pak Ana menelpon saya bahwa masalah ini tidak di tangan saya sebagai orang tua, sudah ke tangan lawyer. Ya, oke, kalau sudah tangan lawyer, saya ingin bertemu dengan lawyer, saya ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yang viral pada saat ini sudah berlanjut kemana-mana. Jadi usaha saya sebagai kepala sekolah untuk menjernihkan permasalahan, tidak ada pemaksaan pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang. Ini awal langkah saya, Bu. Tapi tidak dapat sampai saat ini. Belum bisa menghubungi orang tua dari... Belum, kami dijanjikan saja. Dijanjikan berjumpa sore harinya. Hari Jumat itu berjumpa jam 11 malam. Oke Pak, saya turun. Di mana Bapak berada? Oh, saya di kapal. Oke, di kapal saya turun Bapak. Oh, saya dengan layar. Oke, saya turun dengan layar. Baik, Pak Rusmadi, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Tadi saya bertanya apakah Bapak sudah berkoordinasi dengan guru yang mukanya terpampang di media sosial bahwa harus menandatangani surat ini, Pak? Sudah. Apa menurut beliau? Ya, dia menyampaikan apa yang ada di peraturan sekolah. Dan dia tidak tahu bahwa dia direkam. Baik. Menyampaikan peraturan sekolah berarti penggunaan kerudung itu ada di peraturan sekolah atau bagaimana, Pak? Yang ada hanya pakaian siswa pada hari Jumat
adalah pakaian Muslim. Iya. Ini kesalahan kita akui Pak. Kita kalau salah, kalau benar. Ini kita akui. Tata tertib yang di sekolah kita ini perlu ada perbaikan. Nanti kita dengan rapat Dewan Guru kita laksanakan perbaikan. Kita akan bawa nanti misi nasional, yaitu masalah pakaian untuk Muslim, berpakaian Muslim, dan non-Muslim menyesuaikan. Baik, ini yang akan kita bawa ke depan. Jadi sebenarnya aturan menggunakan pakaian Muslim ini ada, tapi akan segera diubah ya Pak Rusmadi? Ya siap, kami akan merubah melalui rapat Dewan Guru yang dalam waktu dekat akan saya adakan. Baik, sejauh ini komunikasi dengan orang tua murid belum ada sama sekali, Pak? Belum, tidak bisa. Kami menunggu kemarin dengan kawan-kawan dari Kemenkumham, dari Polresta, dari kawan Mabes TNI dari pusat yang datang khusus ke Padang dalam memantau permasalahan yang viral ini. Baik, Pak Rusmadi, sudah berapa tahun peraturan ini ada, Pak? Peraturan ini ada yang saya tahu sejak saya menjadi ketua jurusan. Tahun? Sekitar tahun 2005. Baik, berarti sejak itu semua siswa atau siswi yang non-Muslim, yang Muslim maupun non-Muslim semuanya harus mengenakan jilbab di hari Jumat? Tidak harus, Bu. Tidak harus, ini harus diapakan, tidak harus. Ini kesadaran daripada anak-anak non-Muslim saja untuk berpakaian seragam dengan teman-temannya yang lain. Tidak ada kata harus, ini harus disampaikan Bapak Ibu, ini jangan dipelintir. Sejauh ini berarti tidak pernah ada masalah yang timbul? Tidak ada masalah non-Muslim dan Muslim di Kota Padang akur. Kami pun sebagai majelis guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak ada membedakan. Ini harus diluruskan. Karena ini sudah sampai ke tingkat nasional. Saya tidak ingin ini terjadi yang tidak-tidak. Artinya baru kali ini ada siswi yang mengungkapkan penolakan untuk menggunakan pakaian Muslim ke sekolah. Ya, betul. Anda sudah berkomunikasi dengan siswi ini, Pak Rusmadi? Oke, Bu. Sebelumnya saya sampaikan. Ini saya menyampaikan ini waktu saya meminta bantuan kepada Bapak Dr. Hanatona sebelum dia menjawab. Sebenarnya masalah ini sudah lama ini yang menjadi permasalahan. Pak Ana, ini permasalahan terjadi di waktu saya menjadi kepala sekolah pada saat ini. Baik. Tolong saya diselesaikan secepatnya. Minta bantu dihubungkan dengan orang tua. Baik, kami akan tunggu tentunya penyelesaiannya dan kami catat tadi bahwa aturan memang tertulis ada namun akan segera diubah. Kami akan tunggu tentunya penyelesaian kasus ini secara mediasi damai. Terima kasih Pak Rusmadi, Kepala Sekolah SMKN 2 Padang sudah bergabung bersama kami di ini sore.